Pemirsa, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan menjadi pintu gerbang koalisi kedua partai pada pemerintahan mendatang. Meski Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut belum membahas perihal jatah menteri untuk PDIP jika merapat ke pemerintahan Prabowo. Tetapi Puan tak menampik komunikasi intens dengan Prabowo terus dilakukan pasca Pilpres selesai beberapa bulan lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi wacana partainya akan dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Puan meminta semua pihak tetap menunggu. Sebelumnya, Puan mengaku sudah membangun komunikasi intens dengan Prabowo pasca Pilpres selesai beberapa bulan lalu, termasuk perwakilan PDIP yang juga sudah berkali-kali bertemu langsung dengan Prabowo. Dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif, dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak kita tunggu saja. Meski begitu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan untuk komposisi kementerian dan siapa saja yang mengisi kementerian tersebut masih dalam tahap finalisasi. Itu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada bisa enggak itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih. Demikian. Dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Analis politik M. Kodari menilai besar kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Meski begitu, masuknya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo tergantung pada Megawati Soekarno Putri. Apakah Mega Legowo masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Hemat saya, kata kuncinya itu ada di Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau bicara kondisi kebutuhan, hari ini udah cukup. Kalau misalnya ada mau gabung lagi, tangan terbuka. Karena beliau kan ideologinya kan persatuan dan kesatuan, dan menyadari juga ancaman dari luar. Baik. Tapi soal luakofi, maksudnya kenyamanan, ketidaknyamanan tadi, itu ada di Ibu Mega. Okay. Sinyal masuknya kader PDIP ke pemerintahan Prabowo Gibran diperkuat dengan rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Banyak yang berspekulasi pertemuan antara Megawati Prabowo terkait dengan isu PDI Perjuangan bakal bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran dan mendapat jatah menteri. Kedua pihak sangat menutup rapat kapan dan di mana pertemuan antara Megawati dan Prabowo terlaksana. Masing-masing pihak hanya melempar kode bahwa menu makanan pertemuan Megawati Prabowo sudah ditentukan. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, apakah PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah menteri jika merapat ke kabinet Prabowo Gibran? Dan sudah sejauh mana sebetulnya komunikasi antara PDIP dengan Prabowo? Akankah hal ini akan terjadi pertemuan tersebut? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber, juru bicara PDIP Aryo Suseno dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Burhan dan Mas Seno. Selamat sore Mbak Vera, Prof. Burhan, selamat sore. Oke, saya ke Mas Seno dulu ya. Mas Seno, soal wacana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo dikatakan ada komunikasi intens. Jadi kapan waktu dan di mana tempat pertemuan itu akan dilangsungkan? Kalau mengutip pernyataan Mbak Puan bahwa tempat itu asik-asik aja, nggak jadi soal di mananya. Tapi kapan pertemuan itu akan terjadi sebetulnya? Sebelum pelantikan kah atau setelah pelantikan, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi kalau membaca cuaca dan iklim politik akhir-akhir ini kan rencananya pertemuan itu akan digelar dalam momentum yang tepat sebelum pelantikan presiden. Tapi kita tentu akan menunggu dan memperhatikan bagaimana jadwal dari kedua tokoh ini. Bu Mega punya fokus sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Hari ini kami semua seluruh mesin partai, simpatisan, pendukung, struktural partai
semuanya energinya diarahkan kepada upaya pemenangan pilkada serentak. Seluruh kader diarahkan ke sana untuk fokus energinya ke sana. Sehingga kemudian termasuk Ibu Ketua Umum juga menaruh atensi khusus di sana. Pak Prabowo juga sebagai Presiden terpilih, sebagai Ketua Umum Gerindra juga pasti punya jadwal sendiri dalam melaksanakan agenda-agendanya. Maka dari itu akan dicari momentum yang paling tepat apabila rencana pertemuan ini akan diselenggarakan nantinya. Tetapi poinnya Mas Seno, begini, apapun kalau itu, mengutip kata Pak Dasko kan menu makanannya sudah siap. Ini kan lucu ya, biasanya kan tempatnya dulu, waktunya kapan gitu. Baru menu makanannya, kenapa menu makanannya dulu? Yaitu sebagai bagian dari side program, side agenda dari pertemuan, itu kan pasti disiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itu mencerminkan saya rasa bahwa hubungan komunikasi antar personal antara kami dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan dengan Gerindra, itu selama ini kami maknai sebagai hubungan kontestasi demokrasi yang wajar. Bahwa kami pernah berada di dalam satu pasangan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai pasangan Capres-Cawapres, lalu kemudian sebagai kompetitor di dalam beberapa kali pilpres, buat kami itu sesuatu yang wajar. Tetapi artinya kedekatan personal itu tidak terganggu dengan situasi itu. Hubungan komunikasi juga terjalin dengan baik. Kita lihat kalau Mbak Puan bicara, itu kan Mbak Puan juga selama ini sebagai Ketua DPR RI, sebagai Ketua DPP Partai Bidang Politik, itu menjalankan tugas negara dan fungsinya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jadi saya rasa komunikasi ini berjalan dengan lancar, bahkan untuk urusan makanan dan tempat saja akan dipersiapkan dengan baik. Maka timingnya pun juga harus yang terbaik, karena yang dibicarakan ini bukan hanya persoalan politik transaksi, hanya soal bagi-bagi jatah kursi atau jatah menteri, tetapi beyond itu. Karena beliau berdua saya rasa levelnya sudah politisi negarawan yang memikirkan tentang banyak aspek terkait masa depan bangsa. Kita punya banyak contoh untuk persoalan itu. PDI Perjuangan punya banyak rekam jejak bahwa pada saat kami berada di dalam atau di luar pemerintah, di dalam rekam jejak kami tidak ada ceritanya kami tidak kritis dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu, Pak. Oke, jadi kemungkinan waktunya sebelum pelantikan lah ya, sebelum 20 Oktober. Saya ke Prof. Burhan. Prof, sebetulnya yang ingin bertemu itu Bu Mega atau Pak Prabowo? Kalau melihat dari komposisi parpol di Kim Plus ini kan sudah sangat banyak. Apakah itu belum cukup juga untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Sehingga dibutuhkan PDIP atau PDIP yang butuh masuk sebetulnya ke pemerintahan Pak Prabowo? It takes two to tango ya. Pertama Pak Prabowo itu punya satu mindset yang kira-kira mengatakan bahwa persatuan elit itu penting. Jadi beliau tidak terlalu menganggap urgent oposisi dalam pengertian yang kita pahami dalam iklim demokrasi. Kemudian saat yang bersamaan PDI Perjuangan juga tidak menutup opsi itu. Dan itu terlihat misalnya dalam Rakernas bulan Mei kemarin, PDI Perjuangan tidak secara tegas menyatakan menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Termasuk jadwal kongres yang diundur ya, seharusnya kan jadwal kongres ke-6 tahun ini, tetapi diundur hingga April 2025. Jadi sepertinya melihat wait and see terkait dengan perkembangan apakah masuk ataukah tidak dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini terlihat dari situ, saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menutup pintu terkait dengan masuknya ke pemerintahan Prabowo. Sembari mengirim sinyal atau gesture perdamaian, tanda kutip ya, terutama agar tidak diutak-atik berkaitan dengan Undang-Undang MD3 yang bisa menggusur hak PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR, karena kebetulan PDI Perjuangan menang dalam pemilu legislatif. Dan jangan lupa kasus ini pernah terjadi tahun 2014. Seharusnya PDI Perjuangan menjadi Ketua DPR, tetapi karena saat itu Gerindra yang menguasai parlemen, itu kemudian dirubah Undang-Undang MD3-nya. Jadi jangka pendek gesture ini diperlukan dalam rangka persiapan tanggal 1 Oktober pelantikan anggota DPR RI dan sekaligus pemilihan ketua dan pimpinan DPR. Oke, Mas Burhan, tadi kalau Prof. Burhan katakan gitu ya, ini it takes to tango. Tapi kalau dari sisi PDIP, apa benar-benar menguntungkan? Karena kan sejauh ini kita tahu bahwa
banyak dari pihak pemilih yang tidak mendukung Prabowo Gibran atau saat ini dalam masyarakat yang kritis, kemudian mengharapkan berada di sisi PDIP dan PDIP berada di luar pemerintahan. Tidakkah itu sebetulnya merugikan bagi PDIP kalau memang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Iya, yang paling dirugikan sebenarnya rakyat ya. Karena rakyat mengharapkan ada representasi formal kekuatan dan aspirasi kritis di parlemen. Dan kalau semua kekuatan bergabung ke dalam pemerintahan, itu tidak ada kekuatan formal yang mewadahi suara lain yang ada di publik. Padahal kita tahu hakikat dari rakyat adalah heterogen. Jadi tidak seluruh rakyat itu puas sama kinerja pemerintahan presiden siapapun. Dan mereka yang tidak puas itu harus diwadahi oleh kekuatan formal. Dan kalau semua kekuatan itu masuk ke dalam pemerintahan, maka justru akan berbahaya. Karena aspirasi lain itu tidak terwadahi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, rugi juga buat Pak Prabowo sebenarnya. Karena Pak Prabowo tidak mendapatkan alternatif kebijakan atau koreksi kebijakan yang baik. Karena kalau semua berada di dalam barisan pemerintahan, maka tidak ada suara kritis yang substantif. Ini saya bicara substantif ya, misalnya IKN. IKN itu kenapa gol? Karena semua kekuatan pendukung pemerintah setuju. Sementara saat itu kekuatan oposisi cuma ada Demokrat dan PKS yang sama sekali tidak signifikan untuk mempengaruhi kebijakan, entah itu IKN, entah itu Omnibus Law, entah itu misalnya ya revisi undang-undang tambang dan seterusnya. Nah, bayangkan pada masa itu masih ada dua kekuatan oposisi. Kalau kemudian ke depan semua kekuatan bergabung, itu justru malah membahayakan iklim demokratik karena masyarakat tidak punya representasi dan media untuk menyalurkan suara di luar dari mainstream yang diambil oleh kekuasaan. Sehingga tidak ada lagi check and balances begitu ya. Nah, saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, rencana pertemuan itu sebetulnya ide awalnya muncul dari siapa sih? Apakah dari Ibu Mega atau dari kubu Mbak Puan sebetulnya? Ya kan selama ini banyak yang mendorong agar pertemuan itu terjadi. Jadi pasca Pilpres itu pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega menjadi salah satu topik yang paling diantisipasi masyarakat, menunggu kapan sebenarnya ada pertemuan itu. Banyak sekali yang mendorong ke kami termasuk dari kawan-kawan media. Nah persoalannya hingga saat ini kan sebenarnya kami belum mencabut apapun terkait sikap kami, terkait Pilpres kemarin, terkait pemilu kemarin. Bahwa kritisisme yang dibangun oleh PDI Perjuangan, sikap politik yang menganggap bahwa pola-pola yang tidak sehat itu bisa membawa Indonesia kembali kepada era autokratik legalisme dan otoritarian populisme, itu sampai sekarang sikap itu masih konsisten kita perjuangkan. Dalam konteks itu pun hingga hari ini Bu Mega masih terus membangun komunikasi yang sangat intens dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjuangan civil society. Bahkan malam ini nanti Bu Mega direncanakan untuk hadir di pentasnya Mas Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki. Artinya apa? Dalam konteks itu kita masih terus menjalin komunikasi dengan unsur publik yang kritis, yang punya concern terhadap pola-pola demokrasi kita, dan PDI Perjuangan punya komitmen untuk itu. Jadi apapun ini, meskipun nanti pertemuan itu tetap diselenggarakan, tidak bisa serta-merta dimaknai bahwa kita akan mempersiapkan kader untuk masuk ke kabinet dan seterusnya. Buat kami itu masih terlampau jauh. Karena saat bicara mekanisme kepartean, tempat di mana kita membicarakan tentang sikap partai secara resmi di dalam politik, itu ada pada Kongres. Dan Kongres itu kita selenggarakan di bulan April, tidak lain tidak bukan karena untuk mempersiapkan partai secara terlembaga, mengembalikan siklus Kongres 5 tahunan yang sempat berubah karena kita menyesuaikan jadwal Pilpres di tahun 2014. Sehingga itu dimajukan. Nah ini kembali kepada siklus 2025 yang nanti akan dibahas berdasarkan rekomendasi Rakernas yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Jadi secara mekanisme internal itu yang akan terjadi. Sikap politik partai tidak bisa berubah hanya karena pertemuan demi pertemuan satu persatu. Saya rasa itu nanti adalah keputusan kolektif. Itu Mbak Fer. Ya, Mas Seno, tapi posisi dari Ibu Mega sendiri sebetulnya seperti apa? Apakah legowo jika memang berada di pemerintahan Prabowo Gibran? Ini kan bukan hanya pemerintahan Pak Prabowo seorang gitu ya, tapi juga ada Gibran di sana yang merupakan anak dari Presiden Jokowi. Ya kalau kami kan punya pengalaman baik di dalam maupun di luar. Dan terbukti pada saat di luar pemerintahan pun
kita bisa thriving menjadi partai yang mengedepankan asas kaderisasi, asas kelembagaan, dan menjalankan fungsi mekanisme kontrol yang baik, meskipun kami juga tetap menjaga hubungan baik komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi apapun nanti opsinya yang akan diambil di Kongres, saya rasa PDI Perjuangan punya portofolio politik. Di dalam pemerintahan pun kami sudah pernah melakukannya di periode pemerintahan saat ini dan yang lalu. Sehingga buat kami itu suatu hal yang bukan hal baru. Tetapi dalam konteks itu saya rasa Ibu Mega punya kemudian level kenegarawanan untuk memahami apa yang hari ini sedang terjadi dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang substansial. Kita tahu bahwa kalau bicara tentang asas persatuan, kalau kembali pada ideologi dan doktrin Pancasila, maka persatuan Indonesia di sila ketiga itu baru akan paripurna kalau juga diimbangi dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Baru akan paripurna kalau diimbangi dengan keadilan sosial yang adil dan beradab. Tidak bisa diambil satu persatu, hanya persatuan saja, tetapi tidak adil bagi masyarakat kebanyakan yang tidak bisa naik private jet. Persatuan saja, tetapi tidak mengedepankan asas kerakyatan, asas demokrasi kepada dalam konteks pemilu. Maka itu semua tentu akan terus kita cermati hingga nanti momentum Kongres akan mengambil keputusan yang definitif. Itu Mbak Vera. Oke, saya ke Prof. Burhan. Prof, pasca Pilpres nampaknya memang tidak ada jarak psikologis antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, ditambah lagi dengan komunikasi intens begitu ya. Ada penjembatan nih kedua tokoh ini. Tapi bagaimana dengan Gibran sendiri? Apakah kemungkinan Bu Mega akan legowo menerima pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya dan berada di dalam kabinet pemerintahan Prabowo nanti? Pertama, sebenarnya tidak ada masalah pribadi ya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Bahkan hubungan keduanya sudah baik jauh sebelum urusan Pilpres 2009 ketika Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Jadi tidak ada masalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tetapi kan masalahnya sekarang, terutama jelang 2024 adalah keluarga besar PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Dan itu sudah disampaikan berkali-kali ketika menolak putusan nomor 90 berkaitan dengan paket Prabowo Gibran yang dianggap melanggar konstitusi. Nah ini yang kemudian jadi problematik karena terpilihnya Prabowo Gibran itu dalam satu paket. Nah ini berbeda dengan sistem pemilu di Filipina, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Nah dalam konteks Indonesia itu dalam satu surat suara. Nah artinya kalau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, artinya bergabung pula dengan pemerintahan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Nah meskipun tentu saja dalam undang-undang dasar kita, wapres itu tidak punya kewenangan yang signifikan, persis seperti wapres di sistem presidensial Amerika Serikat. Tetapi tetap ada nama Gibran di sana. Nah ini tentu saja menarik ya. Kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung ke dalam komplikasi-komplikasi berkaitan dengan intra-party coalition. Karena bagaimanapun salah satu kekurangan dari sistem koalisi super majority ya, adalah munculnya intrik antar partai dalam satu koalisi. Jadi bukan hanya dari sisi performance, sistem minus oposisi itu umumnya kinerja ekonominya lebih buruk, kinerja governance-nya lebih buruk, tetapi intrik antar partai dalam satu koalisi juga lebih pekat. Nah, jadi saya sebenarnya berharap, dan saya kira bukan hanya saya pribadi, Vera, berharap terutama kekuatan civil society agar PDI Perjuangan teguh, komit, istiqomah, menjaga marwah, menjadi kekuatan demokratik dengan tetap menjaga jarak dengan pemerintahan. Karena PDI Perjuangan itu punya semacam tanggung jawab, karena ada kata demokrasi dalam PDI Perjuangan. PDI kan singkatannya, kata tengahnya demokrasi. Dan karenanya punya tanggung jawab demokratik untuk menjaga supaya regresi demokrasi yang terjadi belakangan ini tidak makin nyungsep. Nah caranya tadi, jadi saya setuju ada pertemuan para elit, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, itu suatu hal yang baik, gesture yang positif, dikirim kepada publik betapapun mereka berbeda rute elektoral dalam urusan Pilpres, tetapi tidak memisahkan hubungan personal. Itu suatu hal yang positif. Tapi lagi-lagi jangan sampai ya kemudian membuat suasana demokratik decline. Ya. Demokratik decline itu salah satu cirinya adalah ditandai oleh menurunnya kekuatan oposisi.
Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke dalam, ya sempurnalah democratic decline yang kita alami belakangan. Bagaimana agar itu tidak terjadi? Apakah Mas Seno PDIP masih mendengarkan suara-suara harapan publik? Terlebih tadi Prof. Burhan juga menyatakan begitu ya, nasib dari demokrasi kita itu ada tanggung jawabnya di PDIP saat ini karena satu-satunya belum menentukan di dalam ataukah di luar. Ya pasti, artinya kita terus menjalin hubungan dan komunikasi terus berjalan dengan berbagai elemen civil society. Kita menghormati, menghargai, dan menempatkan teman-teman di kalangan civil society, pergerakan, termasuk teman-teman di kampus, itu sebagai sesuatu yang terhormat di dalam iklim demokrasi. Maka komunikasi terus kita jalankan dan kita banyak sepaham terkait dengan berbagai isu yang berkembang di dalam konteks demokrasi Indonesia belakangan ini. Jadi itu sejauh ini memang itu yang kita lakukan dan belum ada sama sekali pembicaraan ataupun arahan mengenai mempersiapkan kader untuk masuk ke kabinet dan seterusnya. Itu sesuatu yang di luar imajinasi kami saat ini. Sehingga saya rasa pertemuan itu tidak perlu dimaknai jauh-jauh. Pertemuan itu adalah pertemuan silaturahmi. Kalau memang akan terjadi pertemuan itu adalah pertemuan silaturahmi, pertemuan yang menunjukkan bahwa para negarawan kita, para ketua umum partai memiliki hubungan yang baik dan siap untuk bersinergi sesuai dengan perannya masing-masing dalam konteks membangun bangsa. Dan dalam konteks itu saya rasa banyak kebijakan yang PDI Perjuangan punya concern untuk kemudian mengawal dengan baik. Termasuk bagaimana misalnya penghapusan TAP MPR tentang Bung Karno. Itu juga bisa dibumikan dalam bentuk implementasi ajaran Bung Karno yang lebih membumi bagi semua anak bangsa. Lalu bagaimana persoalan impor beras yang dulu kami pernah kritik, mitigasinya harus diupayakan betul. Termasuk bagaimana ekspor pasir laut yang kemarin kita tolak di fraksi. Itu juga agar tidak terulang untuk menjaga kekayaan sumber daya alam kita. Maka dalam konteks itu perlu hubungan komunikasi dan saluran komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Presiden terpilih, termasuk dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres. Buat kami konteksnya dan koridor politiknya sejauh ini ada di situ, tidak di dalam interpretasi yang lain-lain. Itu Mbak. Kalau memang komitmen itu ada sejak awal, harusnya kan PDIP bisa tegas saja begitu bahwa ya sudah berada di luar pemerintahan. Singkat saja Mas Seno, karena waktu kita sudah terbatas. Jika PDIP ditawari jatah kursi menteri, apa ia akan menolak? Sementara kita dengar bahwa ada Azwar Anas yang sudah ditawari untuk menjabat dan bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Ya satu yang pasti kan pemerintahnya belum terbentuk. Dan kalau sejauh ini tidak ada arahan apapun untuk kemudian bergabung dengan pemerintah. Tetapi dalam konteks itu saya tidak bisa menjawab dengan lebih panjang karena memang konteks dalam pengambilan keputusan politik terkait dengan sikap partai berada di dalam atau di luar itu diambil melalui mekanisme kongres. Nanti setelah kongres baru kita akan bisa menyatakan dengan definitif. Persoalannya hanya soal timing. Itu Mbak Fer. Baik, kalau begitu. Persoalannya ada soal waktu saja begitu ya. Kita lihat nanti bagaimana. Terima kasih Mas Seno, Prof. Burhan atas diskusinya. Selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.